Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pada pagi hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat kan? Bu. Ya, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ketua kelas kita mana? Nah, dipimpin dulu doa ya ke kelas kita. Ayo, ketua kelas Rian. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Rian. Bu. Semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Oke. Aditya, ada? Hadir, Bu. Ada. Bintang? Hadir, Bu. Ada ya. Cahayu? Hadir, Bu. Hadir. Grindrani? Hadir, Bu. Hadir. Louisa? Hadir, Bu. Hadir. Nisha? Ya, Malika? Hadir, Bu. Oke, Sophie? Hadir, Bu. Hadir. Rian? Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Walaupun kita jarang jumpa, Ibu jarang masuk sama kalian. Lain pertemuan kita yang pertama, kita membahas produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, hari ini kita akan membahas kembali mengenai apa saja peran pelaku ekonomi ini. Sebelum Ibu memulai, Ibu mau program based learning, kamu atau peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan, ya, mampu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi serta dapat menganalisa peran pelaku ekonomi ataupun interaksi para pelaku ekonomi ini, atau disebut dengan circular diagram, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa kerjasama antara sesama kalian. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sudah paham ya? Paham, Bu. Akan memutarkan video pembelajaran. Silakan kamu simak video tersebut ya. Kita masih di KD 3.3 mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, silakan kamu berikannya. Saja peran mereka, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau disebut dengan RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Kemudian hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Demikianlah bahasan kita hari ini mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Anak-anakku tadi sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Apakah sudah paham tadi penjelasan yang dibuat di dalam video tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau kamu sudah paham, Ibu mau bertanya dulu apa yang bisa jawab dari video yang kamu saksikan tadi, peran daripada rumah tangga keluarga atau konsumen. Sekarang peran daripada rumah tangga produsen atau perusahaan. Ada yang tahu dari video yang sudah kita saksikan tadi? Tadi sudah, Bu, yang peran rumah tangga produsen, Bu. Sekarang yang konsumen, Bu. Oh, konsumen, iya, konsumen. Maaf. Iya. Aku, Bu. Ya, silakan Green Rani.
Adapun peran pelaku ekonomi konsumen atau RTK, yaitu yang pertama adalah sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua itu sebagai pemasok faktor-faktor produksi, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Oke, bagus. Jadi Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Ada yang bisa menambahkan? Apa peranan daripada pemerintah atau peranan dari masyarakat luar negeri? Ada yang bisa menambahkan? Malika, apa peranan daripada pemerintah? Peran pemerintah yang pertama itu sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, kemudian sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai produsen. Oke, bagus. Terima kasih ya Malika ya buat jawabannya. Menayangkan LKPD, kamu akan Ibu ajak untuk berdiskusi mengenai LKPD tersebut. Oke? Nah, nanti kamu diskusi melalui WA grup yang sudah kamu buat, mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Tapi sebelumnya kita bagi kelompoknya ya. Kelompok yang pertama ada Bintang, Rian, Anju, Sofe, dan Dini. Kelompok yang keempat ada Elisa, Krisila, Diki, dan Cahayu. Sekarang Ibu akan tayangkan LKPD, ada di sana beberapa yang harus kamu diskusikan. Yang pertama, menurut kalian pelaku ekonomi mana yang paling dominan di kita? Ini kelompok yang pertama ya. Menurut kedua, berasal dari mana sajakah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga? Nah, jelaskan dan buat contohnya. Ini untuk kelompok yang ketiga. Nah, bagaimana pengaruh pasar online terhadap para pelaku ekonomi? Tahu ya, pasar online ya. Nah, peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi? Jelaskan. Nah, ini untuk kelompok yang terakhir atau kelompok 4. Oke, Ibu akan pantau ke WA kamu, apakah kamu sudah berdiskusi. Hasil diskusi daripada kelompok 1 ya. Ini hasil diskusi kelompok 2. Terus kelompok 3 yang tidak aktif silakan aktif di diskusinya di kelompoknya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah aktif Ibu lihat. Sudah bisa kita presentasikan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, oke. Oke, Ibu tunggu ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Tadi ada si Bintang, Rian, Anju, Sofe, dan Dini. Nah, tadi pertanyaannya mengenai Bintang. Mengenai apa tadi pertanyaannya? Mengenai yang paling dominan dalam pelaku ekonomi, Bu. Menurut kami, semua pelaku ekonomi itu saling menguntungkan dan saling membutuhkan dengan perannya masing-masing. Karena roda perekonomian negara dapat berputar sehingga rantai ekonomi mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan konsumen itu dapat berjalan dengan lancar. Tapi pada diskusi kami ini, di sini kami mengunggulkan pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang lebih dominan. Sebab pemerintah itu bisa menjadi produsen, bisa menjadi konsumen, dan pemerintah juga lah yang memimpin perekonomian di negara kita. Menurut kami seperti itu, Bu. Saya, Bu. Oke, ayo Malika silahkan dijawab hasil diskusi kalian. Jadi, menurut kami, pasar online itu berpengaruh untuk pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan bisnis yang mengandalkan dari jaringan internet itu cukup pesat dan memberikan dampak yang positif bagi bisnis yang baru. Karena dalam bisnis ini tidak memerlukan biaya yang besar, jadi tempat dan fisik yang untuk membuat usaha itu tidak perlu dicari.
Sehingga dengan modal yang terbatas pun seorang pebisnis tetap bisa memulai usahanya. Nggak perlu repot untuk pergi ke kantor, karena bisnis ini juga bisa dilakukan dimanapun dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Jadi dengan kemudahan tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia lewat terbukanya beragam peluang usaha yang dapat dilakukan oleh pebisnis lokal sekalipun. Oke, Itu aja, Bu. bagus sekali. Iya, bagus sekali ya. Iya, Ada kelompok lagi. 3. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, Dwi, ayo silakan Dwi. Dengan maraknya pasar online di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi kegiatan para pelaku ekonomi, karena pasar online merupakan perantara perdagangan bagi para pelaku ekonomi, yang dimana para pelaku ekonomi ini dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah dan pemerintah pun ikut terlibat melalui pajak untuk barang luar negeri. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Soal untuk pertanyaan kelompok 2 yaitu berasal dari manakah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga? Jelaskan dan buat contohnya. Yang pertama yaitu dari usaha sendiri, yaitu melakukan usaha seperti pertanian, perdagangan, maupun industri rumah tangga. Yang kedua yaitu dengan menyewa faktor produksi, seperti menyewakan tanah maupun dengan menyewakan rumah. Untuk jawaban selanjutnya, mungkin teman saya bisa menjelaskan, Bu. Oke, itu tadi jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Bisa dari usaha sendiri, ya menyewakan rumahnya atau tanahnya, bisa dari mungkin pekerjaannya sebagai PNS atau pertanian atau dari yang lain. Nah, itu adalah penghasilan dari rumah tangga keluarga. Sekarang kita masuki kelompok yang keempat. Menurut kelompok kami, karena suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain, maka hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi negara kita karena negara kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penyalur investor atau penanam modal dari negara asing dan juga negara kita. Negara juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman lunak dan juga kesulitan untuk melakukan ekspor dan impor. Itu dia hasil diskusi kita hari ini. Nah, terima kasih buat diskusinya. Ibu kira semuanya sangat aktif tadi dalam berdiskusi. Jadi sekarang Ibu mau memberikan poin hasil daripada diskusi kita itu bahwa semuanya pelaku-pelaku ekonomi baik itu RTK, RTP, masyarakat luar negeri, kemudian juga pemerintah, perannya itu sangat besar sekali sebagai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Jadi semuanya mempunyai peran masing-masing. Apakah dia sebagai pemakai, pemproduksi, atau sebagai pemasok. Jadi semuanya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Jadi saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semuanya seperti sistem yang saling berhubungan. Untuk melihat pemahaman kamu mengenai diskusi kita hari ini, sekarang Ibu akan mengirimkan link, ya, mengirimkan link melalui WA. Silakan kamu lihat, yaitu link kuisis. Kita sudah selesai melakukan kuisis. Nah, kita sudah mau selesai. Ibu mau membuat PR dulu untuk minggu depan. Jadi PR-nya adalah Anda membuat gambar daripada circular flow diagram. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Jadi anak-anakku semuanya harus rajin belajar supaya nanti kamu dapat mencapai apa yang sudah kamu rencanakan dalam hidup kamu. Oke, dari hasil diskusi kita tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya Ibu lihat aktif. Ya, aktif 1, 2, 3, dan 4 semuanya aktif. Bagus. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Iya. Tetap semangat belajar ya. Baik, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Dikerjakan PR-nya. Untuk Rian, silakan dipimpin doa untuk penutupan. Kita berdoa menurut
agama dan kepercayaan kita masing-masing. 2 dimulai. 2 selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.